Nah, hari ini kita belajar trading NFP. Jadi tadi jam 19 atau jam 7 ya, karena pengumuman NFP itu di hari Jumat pertama setiap bulan dan di 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi tadi jam 7 sudah mulai setup untuk trading plan-nya. Tadi data yang bisa kita dapetin pertama sebelum aktualnya keluar adalah NFP bulan April itu 177K, NFP forecast-nya atau estimate para konsensus itu 126K. Nah, pergerakan candle-nya tadi jam 7 kurang lebih di jam 7 ya. Kurang lebih ada di sini ya. Ada di sini pergerakan candle-nya. Saya lihat udah ada trend line turun ya. Nah, jadi ini saya tarik dengan Fibonacci dulu gitu ya. Untuk melihat swing high sama swing low-nya. Swing high-nya di sini, swing low-nya di sini. Nah, saya ingin lihat dia sekarang ada di titik Fibo berapa. Ternyata ada kurang lebih di 0,786 sampai 0,618 ya. Di daerah sini. Nah, perkiraannya gitu ya, jika NFP-nya itu kurang dari 126K, berarti nantinya dolarnya itu akan melemah dan XAU-nya itu akan menguat. Nah, tapi kebalikannya, jika NFP-nya itu lebih tinggi daripada 126K, maka dolarnya akan menguat dan goldnya akan turun. Gitu ya. Nah, ternyata yang terjadi adalah aktualnya 144K. Berarti di sini ya. Nah, karena 144K, maka dolarnya menguat dan goldnya itu akan turun. Nah, ini terbukti ya di sini langsung turun. Nah, tapi turunnya itu pun nggak serta-merta langsung turun gitu ya. Maksudnya dia tuh pertamanya itu kayak yoyo. Jadi kalau untuk mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali ngikutin NFP mungkin bingung gitu ya. Nah, kita pas di 19.30 kan pas di sini ya, di candle ini. Nah, dari candle ini pertamanya dia udah bikin sebelum 19.30 udah naik dikit, ternyata langsung dibalas turun gitu ya. Nah, kalau misalnya orang yang belum tahu gitu ya, kalau jam 19.30 itu ada berita, mungkin lihat candle ini kan candle bullish ya. Candle bullish ini mungkin malah buy dan akhirnya keseret turun gitu. Nah, gimana caranya kalau kita ngikutin data NFP? Jadi pertama tadi kita harus tahu dulu. Pokoknya udah punya ancang-ancang ya. Tadi konsensusnya adalah 126 dan ternyata aktualnya 144. Jadi kan lebih tinggi daripada konsensus. Maka mengakibatkan harga XAU USD itu turun. Nah, di sini ini dia langsung turun gitu ya. Tapi langsung nih dibales naik gitu. Nah, ini kan pasti bingung juga gitu ya. Menit selanjutnya, 3 menit selanjutnya ini langsung naik. Nah, tadi strategi saya jadi pas ini udah turun, udah firm ya, ada datanya. Pas ini naik langsung watching list untuk sell gitu. Nah, pertama saya sell kurang lebih di area 58-an ini ya, area 58. Ini sempat sell, tapi dia turun sebentar, langsung saya close. Dan ternyata memang naik lagi ya, dan di 62 ini tadi sempat dapat juga, tapi kurang lebih di area-area sini juga sudah close gitu. Jadi kurang lebih di 3-4 poin lah ya dapatnya seperti itu. Jadi cuma manfaatin sampai di sini aja kira-kira. Walaupun data selanjutnya tetap turun ya, tapi yang namanya NFP itu ya kita cukupkan aja gitu ya, cukupkan aja. Ini kan langsung balik lagi gitu. Mungkin ini ada data rilis selanjutnya yang mengikuti. Oke, kalau misalnya kita lihat range-nya berapa ya? Price range-nya ini ya, ada tertingginya kan di sini ya, terendahnya di sini. Nah, kurang lebih ini ada di 20 poin ya. Jadi dari 63 ke 43, iya 20 poin ya, sesuai prediksi tadi ya. Biasanya emang naik turun di range 20 poin gitu. Nah, kalau misalnya kita
em, sudah terbiasa dengan data NFP ini, sudah teruji analisanya gitu ya, biasanya ya 10 poin insya Allah dapat ya. Cuma ya trikinya itu ya, dia kan turun. Harapan kita kalau kita udah sell di sini kan terus turun gitu ya. Ternyata dia naik dulu, baru selanjutnya turun 20 pips. Nah, itulah trikinya untuk NFP. Jadi memang untuk yang awal-awal tahu, untuk trading NFP ini, mungkin ada baiknya setiap bulan diikutin dulu aja, hari Jumat, minggu pertama di setiap bulan pakai akun demo gitu ya, sambil belajar untuk menganalisa. Nah, nanti kalau misalnya di akun demo udah benar gitu ya, analisanya udah pede, nanti untuk bulan-bulan selanjutnya bisa pakai akun real. Nah, ini tadi ya candle yang NFP merah pekat ini ternyata sekarang pun udah hampir ketutup dengan candle hijau ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk trading NFP. Jadi tadi apa aja step-stepnya? Jam 7 kita mulai mapping, kemudian kita bandingin, kita harus ingat ya forecast-nya berapa. Kemudian pas 19.30 ya, kita langsung lihat data aktualnya. Nah, setelah tahu data aktual, apakah lebih tinggi atau lebih rendah, kita langsung action. Jika lebih tinggi, maka kemungkinan besar potensinya gold akan turun. Jika lebih rendah, maka gold akan terbang. Seperti itu. Nah, berdasarkan lesson learn hari ini, jadi tadi entry maksimalnya itu ternyata 3 menit ya, kurang lebih data 3 menit setelah NFP keluar. Nah, nanti kita bisa backtest lagi untuk bulan selanjutnya. Dan selalu kita catat ya, jadi nanti kita punya pola untuk pergerakan harga NFP. Jadi kita itu sebenarnya kalau misalnya mahir, kita trading 1 bulan sekali hanya khusus untuk NFP itu juga bisa, karena ternyata ada trader-trader yang juga seperti itu. Demikian sekilas info mengenai trading NFP di hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Sekarang jam 7.53. Assalamualaikum.